Bab 4021, Alam Kuno Abadi. Tidak, apa yang terjadi di sini tidak ada hubungannya denganmu. Cepat pergi. Xia Qinying tampak cemas. Menurut pendapatnya, Sekte Baodan akan mengalami bencana kali ini. Jadi dia tidak ingin pria di depannya kehilangan nyawanya karena impulsif, dan dia sangat ingin dia melarikan diri. Tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Ye Bufan sudah tiba di depan Feng Xiang. Beri kamu kesempatan, keluar. Kamu sedang mencari kematian. Chen Xiang sudah lama mendambakan Xia Qinying, tapi dia tidak memiliki kesempatan sebelumnya. Sekarang kekuatan ayah saya telah meningkat, seluruh tubuhnya sangat bengkak, dia merasa pihak lain sudah ada di sakunya. Tanpa diduga, tiba-tiba seorang pria muncul dan ingin merusak perbuatan baiknya. Dengan teriakan nyaring, dia mengulurkan tangannya dan meraihnya. Dalam benaknya, pria di depannya tampak muda, dan auranya tidak kuat, sehingga dia tidak akan pernah bisa menjadi lawannya. Meskipun dia jauh lebih kuat dariku, itu tidak masalah. Ayahku mengawasi dari belakang, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk melukai dirinya sendiri. Namun yang tidak disangkanya adalah begitu ia bergerak, ia mendapat pukulan keras di bagian dada. Seluruh tubuhnya terlempar ke belakang seperti layang-layang yang talinya putus. Tulang dadanya roboh dan darah muncrat. Melihat pemandangan ini, beberapa orang di sekitarnya terkejut. Wei Xin dan Xia Qinying tidak menyangka Ye Bufan benar-benar berani mengambil tindakan dan mengalahkan pihak lain seperti ini. Feng Kun, sebaliknya, terkejut dan marah. Dia sama sekali tidak menganggap serius pemuda ini. Dia mengira dia hanyalah seorang pemuda yang ingin menjadi pahlawan dan menyelamatkan kecantikan. Namun dia tidak menyangka putranya terluka parah dalam satu gerakan, meninggalkannya tanpa kesempatan untuk mengambil tindakan. Nak, kamu sedang mencari kematian. Melihat Feng Xiang dipukuli seperti ini, Feng Kun sangat marah. Kemudian alam kaisar abadi mengubah arahnya dan langsung menyelimuti Ye Bufan. Segera setelah itu, tangan besar Yuan abadi melesat dan menghancurkannya dengan keras. Sebelumnya, dia hanya ingin mengendalikan Wei Xin dan membiarkan dia membantunya memperbaiki ramuan, jadi dia berhati-hati dalam mengambil tindakan. Tapi sekarang niat membunuh sedang mendidih, wilayah Kaisar Abadi telah mencapai titik ekstrim, dan aura sedingin es yang tak tertandingi memenuhi seluruh tempat. Tekniknya awalnya adalah atribut dingin, tetapi sekarang di bawah suhu yang sangat dingin, area tersebut langsung berubah menjadi dunia es dan salju, dan Ye Bufan juga berubah menjadi patung es. Melihat adegan ini, Xia Qinying merasa tak tertahankan. Dia awalnya ingin membiarkan pria ini melarikan diri, tapi dia tidak menyangka dia akan berakhir seperti ini. Ayah, bunuh dia, pastikan untuk membunuhnya. Feng Xiang, yang baru saja bangkit dari tanah, meraung marah, berteriak dan muntah darah, yang menunjukkan betapa kuatnya kebencian di hatinya. Mata Feng Kun berkilat kejam, dan dia tidak menunjukkan belas kasihan, tangan besar Xian Yuan menamparnya dengan keras. Tepat ketika semua orang mengira pria ini akan berubah menjadi pecahan es di seluruh langit, tiba-tiba patung es itu hancur dalam sekejap, dan sosok itu membubung ke langit. Tangan besar Xian Yuan bertabrakan dengan tangan Ye Bufan, dan hancur berkeping-keping seperti kertas. Segera setelah itu, Feng Kun menerima pukulan keras di dada dan terbang mundur ratusan kaki. Sama seperti putranya, dia muntah darah di udara. Penonton terdiam, dan bola mata mereka pecah. Semua orang dapat dengan jelas melihat betapa sombongnya Feng Kun sekarang. Seorang kaisar abadi di tingkat tengah dapat sepenuhnya menyapu Sekte Baodan, tetapi dia tidak menyangka akan dikalahkan oleh pemuda ini dengan satu gerakan dan dipukuli seperti ini. Mulut Wei Xin terbuka lebar, dan keterkejutan di hatinya tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Awalnya saya mengira keterampilan medis pihak lain luar biasa, tetapi saya tidak menyangka kekuatannya begitu kuat. Kaisar abadi pemurnian tubuh setidaknya berada di tahap selanjutnya, dan ini adalah pertama kalinya dia melihatnya setelah bertahun-tahun hidup. Setelah terkejut, dia sangat gembira. Kali ini sektenya telah mengambil harta karun. Jika pemuda ini tidak mengambil tindakan, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Ye Bufan mengabaikan reaksi semua orang dan berjalan menuju Feng Kun. Apakah dia berada di tahap tengah Kaisar Abadi? Kamu menindas yang lemah,
menghancurkan sekte orang lain, dan mencuri murid perempuan orang lain. Apakah kamu pikir kamu harus dibunuh? Aku, Feng Kun panik, dan ekspresinya berubah sangat jelek. Dia telah lama mendambakan sekte Baodan, dan dia secara alami mengetahui situasi pihak lain dengan sangat baik. Dia berpikir bahwa selama dia menerobos ke tahap tengah Kaisar Abadi, dia bisa memusnahkan sekte Baodan, dan dia akan melakukan apapun yang dia minta pihak lain lakukan, dan dia bisa menangkap siapapun yang dia inginkan. Tapi saya tidak pernah menyangka pemuda seperti itu akan tiba-tiba muncul, dengan kekuatan yang menakutkan. Pada saat ini, dia tidak bisa lagi berpikir terlalu banyak, dan melarikan diri ke kejauhan dalam sekejap, bahkan tidak peduli dengan Feng Xiang di belakangnya. Meskipun putranya sangat berharga, pada akhirnya dia tidak seberharga nyawanya sendiri. Namun meski begitu, dia tetap tidak bisa melarikan diri. Begitu dia pindah ke sini, sosok Ye Bufan muncul di hadapannya. Tidak peduli seberapa cepat gerakannya, itu tidak bisa lebih cepat dari Flowing Shadow, dan selain itu, dia masih terluka parah. Feng Kun putus asa sekarang. Dia tidak bisa melarikan diri bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya. Tuan muda ini, saya bersedia memberikan semua yang saya miliki untuk ditukar dengan kehidupan. Dia bukanlah orang yang tangguh pada awalnya, jadi dia segera melepas cincin penyimpanannya, berharap untuk membeli kembali kehidupan. Tidak perlu, ini awalnya milikku. Ye Bufan mengulurkan tangannya untuk mengambilnya, dan cincin penyimpanan jatuh ke telapak tangannya, lalu dia mengangkat tangannya dan bersiap untuk meninjunya. Tuan, tunjukkan belas kasihan. Feng Kun benar-benar panik dan berteriak dengan keras, saya tahu dunia rahasia kuno. Selama Anda melepaskan saya akan segera memberi tahu Anda. Tinju Ye Bufan telah datang kepadanya, tapi itu menahannya secara tiba-tiba. Sekarang, yang paling dia dan tim di belakangnya butuhkan adalah sumber daya budidaya, dan pasti ada hal-hal baik di alam rahasia kuno. Mungkin dia bisa menggunakan kekuatan mentalnya untuk menerobos alam Kaisar Abadi dalam satu gerakan. Jika hal semacam ini memang benar, kalian pastinya tidak boleh melewatkannya. Dia menarik tinjunya dan berkata dengan dingin, apakah kamu tahu konsekuensi berbohong kepadaku? Saya tahu. Semua yang saya katakan adalah benar. Saya tidak pernah berani berbohong. Feng Kun benar-benar ketakutan. Dia takut pihak lain tidak akan mempercayainya, jadi dia dengan cepat berkata, alasan mengapa saya bisa menerobos ke tahap tengah Kaisar Abadi adalah karena pil yang saya dapatkan darinya, alam rahasia. Kalau tidak, aku tidak akan pernah bisa menerobos secepat ini. Ye Bufan, aku diam-diam bahagia di hatiku, tapi ekspresiku sangat tenang. Kalau begitu katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Feng Kun berkata, benar, ada reruntuhan kuno yang jaraknya 100.000 mil dari kita, yang disebut alam kuno mistik. Sangat berbahaya di sana, bahkan Kaisar Abadi tidak bisa mencapai titik terdalam. Saya telah tinggal di Kaisar Abadi awal selama 3.000 tahun, dan saya selalu ingin menerobos tetapi tidak bisa, jadi saya ingin mencoba keberuntungan saya di sana, tetapi tanpa diduga saya menemukan sebuah kuno dan gua yang kuat. Ye Bufan memandang Wei Xin, dan ketika dia melihatnya mengangguk sedikit, dia tahu bahwa alam kuno ajaib ini benar. Setidaknya pada titik ini, pihak lain tidak berbohong padanya, dan hatinya tiba-tiba menjadi panas. Gua siapa itu? Saya juga tidak tahu. Feng Kun berkata, gua itu tampaknya memiliki level yang sangat tinggi dan memiliki batasan yang sangat kuat. Bahkan setelah 10 hari menyerang dengan kekuatan saya hanya dapat melakukannya, menerobos batasan yang paling parah. Ada lapisan batasan di luar, dan saya tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Namun meskipun demikian, saya masih mendapatkan pil Kaisar Hua, yang meningkatkan tingkat kultivasi saya ke tahap tengah dari Kaisar Abadi. Bab 4022, Formasi Perangkap Tingkat ke-10. Ketika mereka mendengar kata, di Hua dan, ekspresi Ye Bufan, Wei Xin dan Xia Qinying sedikit berubah. Sebagai ahli ramuan, mereka semua tahu nilai ramuan ini, dan ramuan ini termasuk ramuan tingkat 12 kelas atas. Harta karun tersebut hanya dapat ditemukan di pinggirannya, yang menunjukkan seberapa tinggi tingkat gua tersebut.
Tentu saja, Ye Bufan tidak bisa mempercayai semuanya, tapi ramuan dan gua itu pasti ada. Bawa aku ke sana, dan jika apa yang aku katakan itu benar, aku akan mengampuni nyawamu. Feng Kun mengangguk berulang kali, jangan khawatir, Tuan Muda, saya tidak akan pernah berani berbohong. Ye Bufan berbalik untuk melihat Wei Xin dan Xia Qinying, cedera Xia Xianzi baru saja pulih, dan itu tidak cocok untuk itu, gunakan esensi abadi untuk saat ini. Senior Wei tetap di sini. Pintunya bisa lebih aman, jadi jangan pergi ke sana. Apa yang dia katakan bukan karena dia khawatir pihak lain akan merebut hartanya, itu sepenuhnya benar. Wei Xin mengangguk, Tuan Muda benar, kami memang tidak cocok untuk pergi ke sana. Dia bukanlah orang yang rakus sejak awal. Bahkan jika ada harta karun di dalam gua, itu diperoleh oleh Ye Bufan berdasarkan miliknya sendiri kemampuan dan tidak ada hubungannya dengan sekte Baodan miliknya. Sebaliknya, jika bukan karena campur tangan orang lain, saya khawatir sekte tersebut tidak akan ada lagi. Dan situasi di depannya memang seperti ini. Xia Qinying baru saja pulih, dan tidak ada ahli tingkat kaisar abadi lainnya di sekte tersebut, jadi dia harus mengambil alih sendiri. Setelah membuat pengaturan di sini, Ye Bufan berbalik untuk melihat Feng Kun, bawa saya ke sana. Ya, meskipun Feng Kun terluka parah dan tingkat kultivasinya berkurang, dia masih memiliki kemampuan untuk bergerak. Dia mengulurkan tangan dan meraih Feng Xiang di sebelahnya, melompat ke udara, dan memimpin jalan. Ye Bufan mengikuti di belakang, dan mereka bertiga terbang ke arah timur. Di dunia peri, hal yang paling diperlukan adalah tempat-tempat sepi, dan alam kuno abadi yang hilang adalah salah satunya. Sekitar 2 jam kemudian, rawa besar muncul di depan Ye Bufan dan yang lainnya, dengan tepi sejauh mata memandang. Tuan, ini adalah alam abadi kuno, dan gua itu ada di dalamnya. Feng Kun tampaknya benar-benar kewalahan oleh kekuatan Ye Bufan. Setelah memperkenalkan situasinya, dia memimpin lagi. Nama Mystical Ancient Realm bukan tanpa alasan. Banyak pemandangan di sana yang terlihat sangat mirip sehingga membuat orang mudah tersesat. Dan dari waktu ke waktu, Anda akan menemukan beberapa bentukan alam, dan Anda akan terjatuh ke dalamnya jika Anda tidak hati-hati. Sebagai orang yang kuat di tingkat kaisar abadi, Feng Kun secara alami tidak sebanding dengan makhluk abadi biasa, dan dia tampaknya sangat akrab dengan lingkungan di sini. Ketiga orang itu terbang selama 4 atau 5 jam lagi, dan rawa kecil muncul di depan mereka. Tuan, saya meninggalkan bekas kesadaran spiritual saya di sini. Setelah melewati lumpur, ada sebuah gua kuno. Oh, Ye Bufan ingin memindai dengan kesadaran spiritualnya, tetapi menemukan ada energi tak kasat mata di sini, yang secara langsung mengembalikan kesadaran spiritualnya, tidak ada yang bisa dilihat. Sekarang saya di sini, apakah itu benar atau salah, saya harus mencari tahu. Pimpin jalan, ayo turun dan lihat. Ya, Feng Kun setuju, dan energi abadi bersirkulasi, membentuk perisai udara tak terlihat di permukaan tubuh, lalu melompat ke rawa, dan membawa Feng Xiang untuk mengebor di bawahnya. Ye Bufan mengikuti di belakang. Rawa itu tidak terlalu dalam, tiba-tiba menghilang setelah sekitar 100 meter, dan tiba-tiba matanya terbuka. Ini adalah penghalang tak kasat mata yang menghalangi segala sesuatu di rawa pada pandangan pertama, dan Anda tidak tahu seberapa besar rawa itu. Tingkat penghalangnya tidak tinggi, tampaknya hanya penghalang dari rawa, dan 3 orang dapat melewatinya dengan kekuatan 3 orang. Begitu masuk langsung berbeda dengan luarnya, aura kaya menerpa wajah, gunung dan sungai bagaikan gulungan gambar, indah sekali. Sesekali awan kabut melintas, membuatnya tampak seperti negeri dongeng di bumi. Ada sebuah istana besar yang berdiri di kejauhan, seperti bukit. Meski jaraknya sangat jauh, Anda tetap bisa merasakan keagungannya. Tuan Muda, disitulah tempatnya. Feng Kun mengangkat tangannya dan menunjuk ke istana. Saya tidak tahu gua mana yang ditinggalkan oleh kekuatan kuno. Saya hanya mencapai pinggiran luar dan tidak bisa masuk sama sekali. Ayo pergi dan melihat. Ye Bufan ingin terbang, tetapi menemukan bahwa begitu kakinya meninggalkan tanah, dia merasakan tekanan yang tak terlihat. Sederhana saja, terbang dilarang di sini, tetapi Anda tetap bisa melakukannya jika Anda berusaha sebaik mungkin.
Tetapi menghabiskan dolar abadi yang tak terhitung jumlahnya tidak sebanding dengan keuntungannya, jadi dia langsung melangkah maju. Feng Kun dan putranya mengikuti di belakang. Mereka bertiga semakin dekat ke istana, dan hutan yang indah muncul di depan mereka. Ye Bufan berjalan melewati hutan, tapi saat dia berjalan keluar dari hutan, dia tiba-tiba jatuh ke dalam kabut. Kabutnya sangat tebal sehingga saya tidak dapat melihat jari-jari saya, dan kesadaran saya sepenuhnya tertekan. Alisnya terangkat. Jelas sekali bahwa ini adalah formasi, dan itu adalah formasi jebakan tingkat 10. Hahaha, nak, kamu masih belum lepas dari genggamanku. Pada saat ini, ledakan tawa arogan datang, tak terkendali dan sangat ceria, dan itu adalah Feng Kun dan putranya. Suara Ye Bufan tenang, apakah kamu dengan sengaja menipuku ke dalam formasi? Itu benar, Feng Kun berkata dengan bangga, formasi perangkap ini sangat kuat. Saya adalah master formasi abadi tingkat 10. Saya terjebak di dalam formasi awal. Butuh 7 hari penuh untuk menemukan Sengmen di sini. Dan Anda dapat tinggal di sini selama sisa hidup Anda dan tidak perlu berpikir untuk keluar. Petik 2. Menurutnya, master formasi abadi sangat langka, dan memang begitu tidak terlalu tua. Dan dengan kekuatan kaisar abadi di tahap selanjutnya, mustahil untuk menjadi mahir dalam formasi. Selama Anda terjebak di sini, cepat atau lambat Anda akan terjebak sampai mati. Ye Bufan menghela nafas pelan, aku tidak punya banyak dendam terhadapmu dan putramu. Demi membawaku ke sini, aku bisa saja menyelamatkanmu, tapi kenapa kamu sendiri yang harus mencari kematian? Siapa yang kamu coba takuti? Feng Kun mengertakkan gigi, jika bukan karena kamu, Sekte Baodan akan menjadi milikku, dan jika bukan karena kamu, Xia Qinying tidak akan pernah bisa, untuk melarikan diri dari cengkeraman anakku. Tapi, kamu telah merusak semua ini, dan yang aku benci adalah aku tidak bisa membunuhmu dengan tanganku sendiri. Orang ini merasa bahwa dia telah sepenuhnya mengendalikan situasi dan melampiaskannya, kemarahan sembarangan. Tapi tepat di tengah-tengah pembicaraan, sebuah sosok tiba-tiba muncul di depannya, dan Ye Bufan berdiri di depannya sambil tersenyum. Kamu, Feng Kun tiba-tiba merasa seperti baru saja melihat hantu, wajahnya penuh ketakutan, matanya selebar lonceng, dan dia bahkan tidak bisa mengucapkan satu kalimat pun secara lengkap. Dia tidak bisa membayangkan bagaimana pihak lain keluar dari masalah. Bahkan dia, master formasi abadi tingkat 10, telah menghabiskan 7 hari penuh untuk melihat rahasia formasi dan menemukan jalan keluar. Dan pihak lain keluar dalam sekejap mata. Ini terlalu jahat. Keterampilan formasi macam apa yang diperlukan untuk melakukan ini? Gongsi, aku. Feng Kun mencoba yang terbaik untuk menjelaskan, tapi sayangnya dia tidak dapat menemukan kata-kata yang tepat setelah mengerang dalam waktu yang lama. Ye Bufan tersenyum tipis, jangan gugup, apakah kamu tidak akan membunuhku? Sekarang aku akan memberimu kesempatan ini. Bab 4023, peluang diberikan kepada Anda. Kaki Feng Kun mulai gemetar. Alasan kenapa dia berani bersikap sombong sebelumnya adalah karena dia tahu lawannya terjebak dalam formasi dan tidak bisa melarikan diri. Tapi sekarang menghadapi Ye Bufan secara langsung, bagaimana dia masih memiliki keberanian? Tuan, selamatkan hidup Anda. Selama Anda membiarkan saya pergi, saya bersedia membawa Anda ke dalam gua kuno. Saya telah memecahkan penghalang di sana sebelumnya, dan saya tahu di mana harta karun itu berada. Memberimu kesempatan, tapi sayang sekali kamu tidak memilikinya sendiri. Hargai itu. Ye Bufan menggelengkan kepalanya. Dia selalu menepati janjinya, dan dia tidak memiliki banyak dendam terhadap pihak lain. Jika ayah dan anak itu membawa diri mereka ke sini dengan jujur dan tidak mempermainkan mereka, mereka pasti tidak akan mempermalukan satu sama lain. Tetapi jika dia menganggap dirinya terlalu pintar dan bersikeras untuk menjebak dirinya sendiri, maka dia tidak bisa menyalahkan dirinya sendiri. Menderita kematian. Dia tidak melakukan serangan diam-diam, dia berteriak keras, mengangkat tangannya dan meninjunya. Feng Kun tahu bahwa dia tidak bisa mengelak kali ini, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi, mengeluarkan pisau panjang di tangannya, dan menebasnya ke udara.
Tapi begitu pisaunya bertabrakan dengan tangan Ye Bufan, pisau itu hancur menjadi serbuk besi di seluruh langit dengan keras. Kemudian momentum tinju itu terus berlanjut dan menghantam dadanya dengan keras. Retak, diiringi suara retakan tulang yang menusuk telinga, pukulan itu langsung membuat lubang darah seukuran mangkuk di dadanya, dan seluruh organ dalamnya hancur berkeping-keping. Ini, mata Feng Kun melebar, wajahnya penuh keengganan, tapi dia sudah mati, dan seberkas jiwa meluap dari atas kepalanya. Ye Bufan tidak menunjukkan kesopanan apapun dan langsung mengeluarkan botol pemurnian iblis dan mengambil jiwanya. Feng Xiang berdiri di dekatnya dan melihat ayahnya dibunuh. Dia sangat ketakutan sehingga dia berbalik dan lari. Tapi bagaimana Ye Bufan bisa memberinya kesempatan seperti itu? Setelah berlari beberapa langkah, cahaya hitam melintas di depan matanya. Segera setelah itu, kepalanya terbang tinggi, dan jiwa juga dimasukkan ke dalam botol pemurnian iblis. Ye Bufan mengulurkan tangan dan melepas cincin penyimpanan kedua orang itu, lalu dua api muncul, mengubah tubuh mereka menjadi abu. Setelah sampai di depan gua kuno, dengan kekuatan dan keterampilan formasinya sendiri, pihak lain tidak perlu memimpin. Melihat ke atas, semakin dekat Anda, semakin Anda bisa menghargai keagungan aula ini seperti sebuah kastil kecil. Dari kejauhan, Anda bisa merasakan suasana kuno yang sunyi. Setelah berjalan ke depan beberapa saat, kami sampai di depan aula utama. Ada portal besar di sini, tapi kosong, tanpa plakat atau tanda teks apapun. Tanda tanya 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 tanda tanya. Aku ingin tahu guru hebat mana yang meninggalkan gua ini. Ye Bufan menghela nafas dalam hatinya, dan berjalan langsung ke pintu. Ada penghalang pelindung di luar aula utama, yang tingkatnya tinggi, tapi itu masih tidak bisa menghentikan tubuh emas abadinya. Dia menembus langsung melalui itu dengan tubuh fisiknya yang kuat. Masuk ke dalamnya adalah sebuah aula dengan luas yang luar biasa luas, seluas ribuan meter persegi. Ada lebih dari selusin rumah batu di pintu masuk, dengan berbagai perabotan di dalamnya. Namun pintunya sudah dibuka. Bagian dalamnya terlihat kumuh, dan ada pula yang berantakan. Menurut kesimpulan, itu seharusnya adalah lokasi di mana Feng Kun berada sebelumnya. Di seberang aula ada 3 portal, masing-masing dengan penghalang emas, dan levelnya jauh lebih tinggi daripada yang di luar. Ini semua sudah diduga, tetapi yang mengejutkannya adalah ada lebih dari selusin orang berdiri di aula saat ini, menatap ketiga pintu di depannya. Tampaknya ada lebih dari satu jalan yang bisa sampai ke sini. Yang lain masuk saat Feng Kun pergi. Masing-masing dari selusin orang ini memiliki aura yang kuat, kekuatan terendah berada di puncak Kaisar Abadi, dan kebanyakan dari mereka sudah berada di level Kaisar Abadi atau lebih tinggi. Orang-orang ini sepertinya baru saja tiba di sini, berkumpul di depan pintu dan berdebat tentang bagaimana mengalokasikan sumber daya di dalamnya. Oke, semuanya, berhenti berkelahi. Kaisar Abadi berjanggut berdiri, kami belum bisa masuk jauh ke dalam gua, dan kami tidak tahu harta apa yang ada di dalamnya. Kami tidak bisa terus berdebat di sini. Jika orang kuat lain datang, kami tidak akan melakukannya. Saya tidak bisa mendapatkan apapun saat itu. Ayo. Prioritas utama adalah bekerja sama untuk mendobrak penghalang di sini. Seorang pria kecil berkata, "Senior, Anda adalah orang terkuat di tahap akhir Kaisar Abadi. Bersama-sama untuk memecahkan penghalang, lalu sayang. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak bisa mendapatkannya? Saya pikir kita harus memutuskan bagaimana mendistribusikannya terlebih dahulu. Jika tidak, kita yang tingkat kultivasinya rendah mungkin tidak mendapatkan apa-apa. Itu saja, hancurkan penghalang. Setiap orang dapat memilih ketiga portal ini. Peluang seperti apa yang dapat mereka temukan bergantung pada keberuntungan mereka. Harta apa yang mereka peroleh setelah masuk bergantung pada kemampuan mereka. Begitu mereka diperoleh, orang lain tidak boleh merebutnya. Bahkan aku, kalau tidak semua orang akan menyerang mereka secara berkelompok. Petik 2. Itu ide yang bagus, sudah beres. Orang-orang ini mengangguk dan hendak mengambil tindakan, ketika sebuah suara yang jelas terdengar di telinga mereka. Tidak ada 3 pintu. Saya ingin yang di tengah.
Semua orang menoleh ke belakang dan melihat seorang pria muda berdiri di belakang mereka pada suatu saat. Ye Bufanlah yang berbicara. Berkultivasi sebagai makhluk abadi berarti bertarung dengan surga dan orang lain. Dia tidak akan dengan mudah merebut harta orang lain, tetapi dia tidak akan melepaskan kesempatan di depannya. Orang-orang di pintu masuk gua baru saja mendiskusikan rencana pembagian, ketika seorang pemuda melompat keluar dan ingin menempati pintu untuk dirinya sendiri, dan ekspresi mereka langsung menjadi gelap. Nak, siapa kamu? Apakah kamu punya hak untuk berbicara di sini? Keluar dari sini. Kaisar abadi berambut putih adalah yang pertama menyerang pada tahap awal. Dia mengangkat tangannya dan melambai, dan Yuan abadi besar tangan memukulnya. Di mata orang-orang ini, pemuda di depan mereka tidak mengetahui batasan dunia dan hanya mencari kematian. Kenyataannya tampaknya tidak jauh berbeda dari apa yang diharapkan. Menghadapi tangan kuat esensi abadi Kaisar abadi berambut putih, pria itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk menghindar, dan dipukuli dengan keras. Saat semua orang mengira ini sudah berakhir, mata semua orang membelalak. Saya melihat tangan besar Xian Yuan menepuk-nepuk tubuh pemuda itu dengan kuat, tetapi orang lain tidak terluka sama sekali. Sebaliknya, Kaisar abadi berambut putih terbang seperti bola meriam, darah muncrat di udara. Kemudian dia membentur dinding gua dengan keras dan jatuh ke tanah. Setelah berjuang beberapa kali, dia tidak bisa bangun, dan nafasnya menjadi sangat lemah. Satu gerakan saja telah menyebabkan kerusakan parah pada Kaisar abadi, yang di luar dugaan semua orang. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa kekuatan tersembunyi dari pihak lain bukanlah dewa abadi sama sekali, tetapi Kaisar abadi yang sebenarnya. Ye Bufan bertepuk tangan, dengan ekspresi acuh tak acuh, seolah semua ini tidak penting, dan terus berjalan menuju pintu tengah. Tuan muda, meskipun kekuatanmu bagus, kamu tidak bisa memonopoli portal sendirian. Ini terlalu mendominasi. Kaisar abadi berpakaian hitam berdiri. Dia memiliki kekuatan jangka menengah dan ingin menghentikan Ye Bufan. Cara untuk pergi, tapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, sebuah tinju besar telah tiba di depannya. Anak yang sombong. Kaisar abadi berbaju hitam berteriak dengan marah, dan wilayah Kaisar abadi tiba-tiba meletus, dan pada saat yang sama dia mengangkat tangannya dan meninjunya. Tinju kedua pria itu bertabrakan satu sama lain, dan dengan sekali klik, lengannya terpotong menjadi dua. Seluruh orang itu terjatuh ke belakang terus-menerus, dan bekas darah tumpah dari sudut mulutnya. Seluruh penonton terkejut. Pemuda ini ternyata adalah Kaisar pemurnian tubuh abadi. Pada saat yang sama, dia begitu kuat sehingga ranah Kaisar abadi biasa tidak berpengaruh pada orang lain. Ye Bufan terus berjalan dan melanjutkan menuju pintu tengah. Tetapi pada saat ini, bayangan hitam tiba-tiba muncul di pintu masuk. Ia bergegas menuju pintu di sebelah kiri dengan kecepatan yang mencengangkan. Bab 4024 Pria Misterius Berbaju Hitam. Mata semua orang tertarik, tapi tidak ada yang menghentikannya. Sebaliknya, kebanyakan dari mereka memasang sarkasme di wajah mereka. Mereka yang datang sebelumnya telah merasakan betapa kuatnya penghalang pertahanan di sini. Bahkan Kaisar abadi tahap selanjutnya tidak dapat menghancurkannya dengan paksa, jadi mereka mendiskusikan bagaimana bekerja sama untuk memecahkannya. Sikap lawan dalam menyerang ke depan sama sekali tidak masuk akal. Ye Bufan sedikit mengernyit. Pria ini berpakaian hitam dan tertutup dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia tidak bisa melihat penampilannya sama sekali, tapi dia merasa sedikit tidak biasa. Di bawah pandangan semua orang, pemandangan mengejutkan terjadi. Pria berbaju hitam bahkan tidak berhenti ketika dia sampai di penghalang pertahanan. Semua orang tercengang sekarang. Mereka awalnya menunggu untuk melihat seseorang mempermalukan diri mereka sendiri, tapi pada akhirnya, inilah hasilnya. Mungkinkah penghalangnya telah berubah dan Anda bisa datang dan pergi sesuka hati? Dengan pemikiran ini, Kaisar abadi tingkat menengah segera bergegas. Adegan tadi tidak muncul. Sebaliknya, ada ledakan, dan seluruh orang terpental kembali, membuatnya pusing. Sekarang semua orang sangat terkejut. Siapakah pria berbaju hitam itu? Ye Bufan hanya tertegun sejenak dan segera mengambil keputusan. Dia awalnya memilih pintu di tengah,
tetapi ketika dia melihat pria misterius berbaju hitam menghilang, dia segera berubah pikiran dan bergegas ke kiri. Sebelum tubuhnya mencapai pintu, dia mengangkat tangannya dan menembakkan cahaya hitam, yang merupakan panah petir paling kuat. Sekarang dia telah mencapai kondisi tubuh emas abadi dari pelatihan tubuh dewa, kekuatan serangan panah petir bahkan lebih menakjubkan. Petir menyambar, bercampur dengan aura kehancuran yang kuat, dan penghalang emas yang tidak bisa dihancurkan hancur dengan sekali klik. Sosok Ye Bufan tidak berhenti dan langsung masuk seperti pria berbaju hitam tadi. Semuanya tidak diketahui, dan dia tidak tahu bahaya apa yang akan dia hadapi. Jadi dia tidak menggunakan Yi Qi untuk mengubah 3 kemurnian menjadi 2 portal. Meskipun ada peluang di sini, Anda tidak boleh terlalu serakah. Sekarang Anda memiliki lebih sedikit kartu truf, Tao Sen masih sangat membantu di saat-saat kritis. Ini, Kaisar Abadi di belakangnya semua kebingungan. Pria berbaju hitam tadi sudah cukup untuk mengejutkan mereka, mampu menembus penghalang secara langsung. Tapi pemuda di depan mereka sekali lagi mengejutkan mereka. Dia memecahkan penghalang sendirian tanpa bantuan semua orang. Namun, keterkejutan itu hanya berlangsung sebentar, lalu mereka sadar kembali dan bergegas menuju pintu di sebelah kiri. Ye Bufan memasuki portal, dan di depannya ada lorong panjang dan sempit yang tidak bisa dilihat sampai ke tepinya. Ada kekuatan tak terlihat di sini, yang menekan kesadaran begitu erat sehingga mustahil untuk melihat apa yang ada di depannya. Pria berbaju hitam berada 100 kaki jauhnya saat ini. Dia tampak sedikit terkejut dengan kedatangan Ye Bufan, tapi dia hanya melihat ke belakang dan kemudian dengan cepat bergerak maju. Setelah berjalan sebentar, pemandangan di depanku berubah dan aku memasuki dunia lain. Lingkungan di sekitarnya berwarna abu-abu, seolah-olah itu adalah ruang mandiri, dan tidak ada jalan keluar. Ye Bufan mendengus dingin. Ini hanyalah jebakan tingkat 10 di bagian itu. Ini mungkin berhasil untuk orang lain, tapi itu sama sekali tidak berguna baginya. Namun, dengan banyaknya orang yang mengikuti di belakangnya, dia tidak langsung menghancurkan formasi tersebut, melainkan menemukan gerbang kehidupan dan melewatinya sebelum melanjutkan bergerak maju. Yang mengejutkannya adalah pria berbaju hitam itu tidak terjebak dalam jebakan, dan masih berada 100 kaki di depannya. Pihak lain menoleh ke belakang, mengabaikannya, dan tiba-tiba bergerak maju sedikit lebih cepat. Ye Bufan mengikutinya dari dekat, dan kemudian menghadapi 2 batasan dan 3 formasi satu demi satu. Dia lewat dengan cepat, tetapi pria berbaju hitam itu tidak lambat sama sekali, selalu berada pada jarak 100 kaki. Setelah formasi keempat dipatahkan, sebuah aula dengan radius 100 kaki tiba-tiba terbuka. Area sekitarnya kosong, kecuali platform batu di tengahnya. Ada penghalang cahaya keemasan di platform batu, dan 3 buah merah ditempatkan di dalamnya. Ini adalah buah konsentrasi. Mata Ye Bufan tiba-tiba bersinar. Benda ini adalah buah spiritual puncak tingkat 12. Ini memiliki efek ajaib pada kekuatan mental. Dengan kata lain, selama dia mendapatkannya, kekuatan mentalnya dapat menembus tahap awal Kaisar Abadi. Namun pada saat ini, bayangan hitam itu mengulurkan tangannya untuk meraih, langsung menembus batasan pelindung pada platform batu, dan mengantongi ketiga buah tersebut. Setelah melakukan semua ini, dia berbalik untuk melihat Ye Bufan, cahaya dingin bersinar di matanya. Formasi dan batasan di sini tidak bisa menjebakmu. Sangat jarang memiliki kemampuan seperti itu di usia yang begitu muda. Sayang sekali kamu sendiri yang mencari kematian, jadi kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. 3 buah milikmu, kamu bisa mendapatkan 1, atau menukarnya dengan harta lainnya. Kamu masih ingin melewatkan hartaku ketika kamu akan mati. Ye Bufan tidak memperhatikan pada awalnya, dan pihak lain meledak dengan aura Dewa Abadi Puncak. Tapi kemudian pupil matanya mengecil, dan tinju lawan menghampirinya tepat saat dia mengayunkannya, dan mengenai dadanya dengan keras. Kecepatan ini tidak lagi bisa digambarkan sebagai cepat, tetapi langsung menembus ruang, berkali-kali lebih cepat dari teknik gerakan apapun. Karena itu, dia tidak punya waktu untuk menghindar, apalagi melawan, dan dadanya dipukul dengan keras oleh pukulan ini. Mendengar suara ledakan, dia terbang mundur dan menabrak dinding di belakangnya dengan keras. Pukulan ini kuat dan berat,
penuh kekuatan, sudah jauh melampaui kekuatan puncak Dewa Abadi biasa, dan tidak kalah dengan Kaisar Abadi. Untungnya, tubuh fisiknya sangat kuat, sebanding dengan mendiang Kaisar Abadi. Meskipun dia lengah dan dipukuli hingga berantakan, dia tidak terluka sama sekali. Dia bangkit dari tanah dan menatap pria berbaju hitam di depannya, merasa lebih terkejut. Jika dia tidak memiliki teknik pelatihan tubuh Dewa Petir, dia akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati. Jelas bahwa pihak lain memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Abadi melebihi levelnya. Di masa lalu, dengan bantuan Chaos Immortal Yuan yang menentang surga, Dewa Abadi dapat menyaingi Kaisar Abadi, tetapi ini adalah pertama kalinya orang lain melihatnya. Siapa lelaki ini? Bagaimana dia bisa memiliki tingkat kultivasi yang luar biasa? Dia terkejut, dan terlebih lagi pria berbaju hitam itu. Meskipun dia tidak bisa melihat penampilannya, matanya penuh rasa tidak percaya. Menurutnya, lawannya pasti akan mati, namun dia tidak menyangka tubuhnya akan sekuat itu. Wah, aku tidak menyangka kamu akan tetap menjadi kaisar pemurnian tubuh yang abadi. Aku tidak menyangka ada banyak hal. Ye Bufan menepuk-nepuk debu di tubuhnya, kamu meninjuku dan menyerahkannya tambahan buah kondensasi. Bagaimana kalau kita mencari harta karun itu bersama-sama? Kekuatan lawan menjadi semakin sulit untuk dia lihat. Jika dia meraihnya dengan paksa, dia tidak akan sepenuhnya yakin bahwa dia akan bisa mendapatkan buah kondensasi itu. Buah kondensasi. Mimpi. Pria berbaju hitam itu mendengus dingin, dan melepaskan selusin pukulan secara berurutan. Setiap pukulan secepat sebelumnya, dan pukulannya keras. Namun, Ye Bufan, yang telah bersiap, mengambil semuanya dengan tubuhnya yang kuat, dan tidak merasa malu seperti sebelumnya. Kini pria berbaju hitam itu semakin kaget, matanya bersinar dingin, tubuh lawannya lebih kuat dari yang dia bayangkan. Giliranku. Ye Bufan menggunakan bayangan mengambang untuk mendekati mata lawan dengan sangat cepat dan meninju wajah lawan. Bab 4025. Hukum luar angkasa. Ye Bufan mengandalkan kekuatan fisiknya, yang sebanding dengan kekuatan mendiang Kaisar Abadi, jadi kecepatan pukulan ini sangat cepat. Biasanya, lawan tidak bisa mengelak sama sekali, namun kejadian mengejutkan terjadi lagi. Pukulannya jelas mengenai wajah lawan, namun pria berbaju hitam itu tiba-tiba bergerak mundur, benar, bergerak mundur. Tubuhnya tidak bergerak sama sekali, namun ia muncul 3 kaki jauhnya, seolah-olah ruang telah bergeser secara umum. Ini adalah hukum ruang. Mata Ye Bufan melebar karena terkejut. Lawan telah menyerangnya begitu cepat sebelumnya, seolah-olah dia telah menembus batasan ruang, yang sangat mengejutkannya. Pada saat ini, saya sepenuhnya memahami bahwa pihak lain adalah orang yang menguasai hukum ruang angkasa. Biasanya, ruang adalah salah satu elemennya, tetapi sangat sulit untuk dikuasai, itulah sebabnya Space Blade sangat berharga. Menguasai elemen ruang dan memanfaatkan hukum ruang adalah sesuatu yang tidak terbayangkan oleh banyak orang, bahkan Kaisar Abadi dan Kaisar Suci, sangat sedikit orang yang mampu melakukannya. Tetapi orang di depan saya jelas merupakan puncak keabadian, tetapi dia masih berhasil melakukannya, yang sungguh sulit dipercaya. Pada saat dia tertegun, jantungnya kembali dipukul keras oleh lawannya. Harus dikatakan bahwa pria berbaju hitam mampu memanfaatkan ruang dan serangannya sangat tajam sehingga sulit untuk dilawan. Untungnya, tubuh fisik Ye Bufan cukup kuat. Meski dihantam lawan satu demi satu, ia tidak mengalami kerusakan apapun. Selanjutnya, mereka berdua bertarung bersama, dan Ye Bufan jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Dia jelas merupakan Kaisar Abadi tahap akhir, tapi dia terus dipukuli secara pasif. Ini membuatnya sangat kesal. Sepertinya kekuatannya masih belum cukup. Jika dia menerobos ke Kaisar Abadi dan memiliki wilayah kekuasaannya sendiri, saya khawatir pihak lain tidak akan bisa begitu sombong. Sekarang dengan alam tubuh emas abadi, dia dapat menembus batasan alam Kaisar Abadi, tetapi tidak dapat menahan pihak lain. Untungnya, pria berbaju hitam tampaknya lebih unggul di permukaan, tetapi bahkan dengan kekuatan awal Kaisar Abadi, dia masih tidak dapat menembus pertahanannya. Pada saat ini, beberapa tokoh bergegas keluar dari lorong, dipimpin oleh Kaisar Abadi berjanggut sebelumnya.
Ada juga orang di antara mereka yang mahir dalam formasi. Meski tidak secepat Ye Bufan, mereka tetap melewati koridor dan datang ke sini. Beberapa orang melihat sekeliling dan melihat batasan kosong di platform batu, lalu mata mereka tertuju pada Ye Bufan dan dua lainnya. Semua orang dapat melihat bahwa ada harta karun di sini, tetapi harta itu diambil oleh dua orang. Kalian berdua serahkan harta karun itu dengan cepat, jika tidak. Seorang kaisar abadi berdiri di tengah panggung. Menurut pendapatnya, dia memiliki banyak sekali orang di sisinya dan memiliki keunggulan absolut. Dia benar-benar bisa memaksa yang lain pesta untuk membungkuk. Tanpa diduga, sebelum dia bisa menyelesaikan perkataannya, dia mengalami pukulan keras di bagian dada. Dia terbang keluar dan membentur dinding di belakangnya dengan keras hingga muntah darah. Pria berbaju hitam itulah yang mengambil tindakan. Bahkan Ye Bufan tidak bisa menghindari serangan pengontrol ruangnya, apalagi orang-orang di depannya. Kecepatannya sangat mencengangkan. Dia baru saja memecahkan kaisar abadi tingkat menengah, dan kemudian menerkam kaisar abadi tahap awal di sebelahnya, menghancurkan kepala lawan menjadi berkeping-keping dan membunuhnya seketika dengan satu pukulan. Hampir dalam sekejap mata, kecuali kaisar abadi berjanggut, sisa orang dengan tingkat kultivasi lebih rendah yang tewas atau terluka semuanya terlempar ke tanah. Saya harus mengatakan bahwa pria berbaju hitam itu terlalu cepat. Setelah menyelesaikan begitu banyak orang, pria berjanggut itu akhirnya bereaksi dan melepaskan domain kaisar abadi yang kuat. Dia bisa melihat bahwa gerakan lawannya aneh, dan bahkan ada fluktuasi energi luar angkasa. Dia merasa bahwa dia bisa menaklukkan dua orang di depannya dengan meledakkan domain kaisar abadi, dan semua harta karun itu miliknya. Namun adegan selanjutnya membuat matanya terbelalak kaget, seperti baru melihat hantu. Saya melihat pemuda di sebelahnya berkeliaran di wilayah kaisar abadi, merampas semua cincin penyimpanan kaisar abadi dalam sekejap mata. Ada kilatan kemarahan di mata pria berbaju hitam itu. Dia bekerja sangat keras di sisinya, tetapi pihak lain memetik buahnya. Namun, domain kaisar abadi berjanggut benar-benar menekan keterampilan pergerakan spasialnya. Jika dia mencoba lagi saat ini, dia hanya akan menderita kerugian. Ye Bufan mengumpulkan hampir semua jarahan, tiba-tiba berdiri, dan meninju kaisar abadi yang berjanggut. Tubuh fisiknya begitu kuat sehingga dia sama sekali tidak terikat oleh alam kaisar abadi. Pukulannya secepat guntur, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Saya telah menembus jauh ke dalam gua kuno. Tentu saja, semakin sedikit orang di sana, semakin baik. Kaisar abadi berjanggut bergegas maju dengan pukulan. Keduanya bertarung keras, lalu terkejut dan terlempar mundur 7 atau 8 langkah. Pada saat ini, wajahnya penuh ketakutan, dan dia menyadari bahwa dua orang di depannya pastilah monster, yang satu lebih kuat dari yang lain. Saat dia berani berhenti, dia segera berbalik dan lari, menghilang di koridor dalam sekejap. Ketika Ye Bufan berbalik lagi, orang-orang berbaju hitam telah membunuh semua kaisar abadi yang telah terluka sebelumnya, tidak meninggalkan seorang pun yang hidup, termasuk semua jiwa. Setelah membunuh begitu banyak orang, pria berkulit hitam tidak mendapatkan apa-apa, dan matanya penuh amarah. Pria tak tahu malu, cincin itu adalah pialaku. Ye Bufan tersenyum. Tipis, beri aku 3 buah itu, dan aku bisa memberimu semua cincin ini. Mimpi, kiri. Keduanya telah bertarung begitu lama, dan dia akhirnya memahami situasinya dengan jelas. Meskipun dia bisa menang, dia tidak bisa menyakiti pemuda itu sama sekali. Teknik pemurnian fisik lawan terlalu kuat. Ye Bufan sedikit terkejut. Dinding di sini diberkati oleh formasi dan sangat kuat. Bahkan jika saya tidak bisa melewati tembok, apa yang akan dilakukan pihak lain? Namun adegan selanjutnya mengejutkannya lagi. Sebuah portal langsung terbuka di mana pria berbaju hitam itu memukul, dan sosok pihak lain hanya berhenti sejenak sebelum melewatinya. Sebenarnya ada pintu di sini. Setelah terkejut sebentar, Ye Bufan menggunakan bayangan mengambangnya untuk mengejar secara langsung. Setelah melewati portal, ada aula lain di sana, yang pada dasarnya sama seperti sebelumnya. Cahaya terlarang keemasan bersinar pada platform batu di tengahnya. Tidak ada lagi buah konsentrasi di dalamnya, tetapi 2 anak panah tulang emas.
Ini adalah panah penghancur surga. Ye Bufan langsung berteriak, sangat gembira. Dia telah menghancurkan satu panah penghancur surga sebelumnya, tapi dia tidak menyangka akan melihat dua di antaranya di sini. Tidak, benda ini tidak boleh diambil lagi oleh pihak lain. Dia melihat pria berbaju hitam meraih batasan itu. Dia mengangkat tangannya dan ada dua lampu hitam, dan dia menggunakan panah petir. Merasakan aura kehancuran yang dahsyat di belakangnya, kilatan kepanikan melintas di mata pria berbaju hitam itu, lalu sosok itu langsung berpindah ke samping, langsung ke jarak 10 kaki. Namun dengan cara ini, dia berada jauh dari Sitai dan kehilangan kesempatan untuk merebut harta karun itu. Kedua panah Dewa Petir terus bergerak maju, secara langsung menghancurkan batasan emas dan platform batu hingga berkeping-keping. Sedangkan dua panah penghancur surga adalah harta karun spiritual kekacauan dan jatuh ke tanah dalam keadaan utuh. Cahaya dingin melintas di mata pria berbaju hitam, dan dia hendak melangkah maju lagi, tetapi pada saat ini, sosok Ye Bufan melintas dan menghalangi jalannya, dan dia meninju. Pada saat yang sama, sesosok tubuh tahu muncul di belakangnya dan meraih dua panah penghancur surga di telapak tangannya.